Kembali lagi bersama saya tentunya di channel yang membahas seputar listrik dan elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara perbedaan antara penggunaan multitester analog dan digital. Adapun saya mengangkat tema ini sesuai dengan banyaknya pertanyaan atau komentar sahabat-sahabat YouTube melalui video saya yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu perbedaan cara penggunaan pengukuran menggunakan multitester analog dan digital, saksikan terus videonya sampai selesai. Namun sebelum lanjut, sambil menyaksikan video ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Bagian yang pertama, mari kita coba untuk mengukur tegangan listrik arus bolak-balik. Jadi untuk multitester analog, selektor switch kita arahkan pada skala AC volt. Karena tegangan PLN sebesar 220 volt, maka di sini kita buat skalanya di atas dari 220 volt. Yakni di sini 250 volt. Sedangkan untuk multitester digital, kita arahkan selektor switch pada AC volt pada skala 750. Karena yang ada di sini 200 dan 750. Berikutnya kita lakukan pengukuran. Yang pertama kita gunakan multitester analog. Jadi kedua kabel prob ini kita tancapkan pada kedua lubang stop kontak. Karena yang mau diukur adalah arus bolak-balik, jadi arah kabel prob tidak menjadi masalah terbaliknya. Nah, di sini sudah terbaca tegangannya sekitar 230 volt lebih ya. Coba kita gunakan multitester yang digital. Nah, pada multitester digital terbaca sekitar 227 volt ya. Oke, jadi cara penggunaan untuk pengukuran tegangan sama saja ya menggunakan multitester analog dan digital. Kemudian kita lanjutkan untuk mengukur tegangan DC ya, tegangan pada sebuah baterai. Jadi selektor multitester analog kita arahkan ke posisi DC volt. Karena tegangan yang mau kita ukur hanya sebesar 1,5 volt, maka skalanya kita buat di atas 1,5 volt yaitu 10 volt. Demikian juga untuk multitester digital, selektor switchnya kita arahkan ke DC volt. Di sini kita buat di skala 20. Oke, selanjutnya kita lakukan pengukuran. Kabel prob multitester analog kita posisikan di bagian positif baterai. Dan kabel negatifnya kita posisikan pada negatif baterai. Mari perhatikan pada layarnya. Nah, sini terbaca tegangan sekitar 1,5 volt ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan multitester digital. Prob merah kita taruh di bagian positif dan prob hitam kita taruh pada bagian negatif. Nah, sama ya, di sini terbaca sekitar 1,5 volt. Jadi cara penggunaan multitester analog untuk pengukuran baterai itu sama saja ya. Berikutnya kita lakukan pengukuran untuk resistor ya. Di sini ada contoh sebuah resistor dengan kode warna hijau, biru, orange, dan emas ya. Coba kita ukur dengan menggunakan multitester analog. Jadi bagian selektor switch kita arahkan ke skala ohm. Jadi kita buat di skala dikali 10. Karena dia ini adalah resistor, maka dia tidak mempunyai polaritas. Peletakan kabel prob boleh sembarang ya. Dikali 10 dia tidak terbaca ya, karena skalanya terlalu besar. Kita turunkan dikali 1K.
Nah, sekarang perhatikan pada bagian jarumnya menunjuk angka di sini tadi ya. Berikutnya kita gunakan multitester digital. Selektor switch-nya kita arahkan pada posisi 2000K ya. Cara peletakan kabel probe boleh sembarang. Oke, terlalu besar ya. Kita turunkan di 200K. Nah, terbaca 54K ya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk dioda. Dioda ini memiliki dua buah kaki ya, yakni kaki anoda dan katoda atau positif dan negatif. Bagian yang ada garis putihnya adalah kaki negatif atau katoda, sedangkan bagian yang hitam polos ini adalah bagian anoda atau positif. Mari kita coba menggunakan multitester analog. Jadi selektor switch bisa berada tetap di kali 1K ya. Probe hitam kita letakkan pada kaki negatifnya dan probe merah kita letakkan pada kaki positif. Nah, di sini ketika kita menggunakan multitester analog, probe negatif kita letakkan pada negatif dioda dan probe merah atau positif kita letakkan pada positif dioda. Jarum tidak bergerak. Seharusnya jarum ini bergerak karena dioda ini masih bagus. Nah, coba kita balik. Bagian positif dioda kita pasangkan pada kabel negatif alat ukur, dan bagian negatif dioda kita pasangkan pada kabel positif. Nah, jarum bergerak. Jadi di sini polaritasnya terbalik ya. Untuk pengukuran dioda, bagian kaki positif harus dipasangkan pada kabel probe negatif. Demikian sebaliknya untuk kaki negatif harus dipasangkan dengan probe positif. Jadi polaritasnya terbalik jika menggunakan multitester analog. Coba kita bandingkan dengan menggunakan multitester digital. Jadi selektor switch dari multitester digital kita arahkan ke skala dioda. Selanjutnya, kabel probe merah kita pasangkan pada bagian positif sesuai dengan langkah pertama ketika kita menggunakan multitester analog tadi, dan bagian probe hitam kita pasangkan pada negatif dioda. Perhatikan. Nah, pada alat ukur kita terbaca nilai yang artinya alat kita ini atau diodanya masih dalam keadaan bagus. Coba kita balik, arahnya kita putar. Yang bagian negatif dioda kita pasangkan pada positif multitester digital kita, dan bagian positif kita pasangkan pada negatifnya. Nah, di sini malah dia tidak terbaca ya. Artinya penggunaan multitester digital ini kutub positifnya harus sama dengan komponen yang kita ukur. Nah, kenapa bisa demikian? Untuk penggunaan multitester digital, polaritasnya harus sama. Di kaki positif dioda harus berpasangan dengan positif pada alat ukur. Sementara tadi ketika kita menggunakan multitester analog, polaritasnya malah terbalik. Hal ini disebabkan pada multitester analog, pembacaan skala pada papan skala ini terdiri dari dua bagian ya, di mana nilai pembacaan ada yang dibaca dari 0 sebelah kiri dan semakin besar ke sebelah kanan.
Sementara untuk pengukuran skala ohm, pembacaan polaritasnya terbalik ya, dari kanan ke kiri. Jadi nilai terkecilnya itu berada di kanan dan nilai terbesarnya berada di kiri. Jadi ketika kita menggunakan skala ohm pada multitester analog, maka polaritasnya juga terbalik karena pembacaan hasilnya dari kanan ke kiri ya. Jadi hal itulah menyebabkan mengapa ketika kita mengukur dioda, polaritas penggunaan multitester analog berbeda dengan multitester digital. Oke, mari kita lanjutkan untuk pengukuran komponen lainnya. Oke, berikutnya kita akan mengukur komponen elektronika yaitu transistor. Jadi di sini kita ambil contoh transistor yang berjenis D718. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar jenis transistor D718 ini adalah transistor yang berjenis NPN. Sekarang mari kita buktikan untuk melihat perbedaannya menggunakan multitester analog dan digital. Yang pertama, mari kita gunakan multitester analog ini. Untuk mengetahui jenis atau tipe dari sebuah transistor menggunakan multitester analog, maka kita mempunyai suatu acuan ya. Boleh acuannya kabel probe hitam atau probe merah. Untuk hal yang pertama, karena ini sudah kita ketahui jenisnya adalah NPN, maka kita buat saja acuannya adalah kabel probe hitam. Jadi kabel probe hitam kita tempelkan pada salah satu kaki dari transistor. Nah, ketika kabel probe merah kita tempelkan pada kaki berikutnya atau kaki yang lainnya ini, jarum pada alat ukur bergerak menunjukkan suatu nilai tertentu, maka dapat dipastikan transistor ini adalah berjenis NPN. Mari kita coba melakukan pengetesan. Nah, kita hubungkan ke kaki yang di tengah, jarum bergerak, kemudian yang paling pinggir, jarum juga bergerak. Nah, kemarin ada teman-teman bertanya pada kolom komentar, saat kabel probe merah kita tempelkan pada kaki transistor, bergerak dan bergerak, menyatakan bahwa transistor ini adalah jenis PNP karena bagian yang terhubung adalah 2 kali probe merah, 1 kali, 2 kali, sehingga 2P1N. Dari dasar itu mereka menyebutkan bahwa jenis transistor ini adalah PNP, padahal itu salah ya. Untuk pengukuran transistor menggunakan multitester analog, cara itu tidak benar ya. Jadi kenapa bisa demikian? Sama halnya seperti tadi. Untuk pengukuran transistor ini kita menggunakan skala ohm. Sementara pembacaan skala ohm itu adalah dari kanan ke kiri atau kebalikannya. Ya, sehingga ketika pengukuran pada transistor, kabel probe merah tersambung 2 kali, sekali, 2 kali, yang artinya bahwa transistornya ini adalah bertipe NPN karena kebalikan dari hasil pengukuran kita ya, kebalikan dari hasil pengukuran kita. Coba kita gunakan kabel probe merah yang pertama. Maka jika transistor ini masih dalam keadaan baik, maka tidak akan ada pergerakan pada jarum ketika kita menghubungkan kabel probe hitam dengan kaki yang lainnya ya. Jadi dengan demikian, karena transistor ini tadi adalah berjenis NPN dan patokan kita adalah probe hitam, maka kaki yang pertama ini adalah kaki basisnya ya. Oke, mari kita lihat perbandingannya dengan menggunakan multitester digital.
Untuk mengukur transistor atau komponen aktif menggunakan multitester digital, maka selektor switch harus kita arahkan pada skala dioda. Karena jika kita mengarahkannya ke skala ohm, maka dia tidak bisa terbaca ya. Jadi selektor switch ini kita arahkan ke skala dioda. Selanjutnya mari kita lakukan pengukuran. Nah, cara pengukuran pertama kita ikuti langkah seperti pada multitester analog. Probe hitam kita letakkan pada kaki pertama. Lalu kita ukur kaki yang berikutnya. Nah, tidak ada nilai yang tercatat pada layar LCD-nya ya. Artinya ketika kita menggunakan multitester digital untuk pengukuran transistor NPN, maka patokan kita bukan kabel probe hitam, tapi kabel probe merah. Oke, selanjutnya mari kita ukur kaki yang berikutnya. Nah, perhatikan terbaca. Berikutnya juga terbaca. Jadi pada pengukuran multitester digital inilah baru berlaku seperti pertanyaan atau komentar teman-teman kita pada video sebelumnya ya. Perhatikan kita lakukan sekali lagi pengukurannya. Kabel probe merah kita tempelkan pada kaki basis. Kemudian probe hitam pada kolektor terbaca dan pada emitor juga terbaca. Nah, di sini kabel probe hitam terhubung sebanyak 2 kali. Sekali, 2 kali. Berarti 2 kali N terhubung dan 1 kali P. Sehingga transistor ini berjenis 2N1P atau NPN. Demikian ya. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang paham, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan dengan pengukuran berikutnya. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini kita akan mengukur transistor PNP ya. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah transistor PNP. Dan kita langsung saja lakukan pengukuran dengan menggunakan multitester analog. Karena ini tadi transistor PNP, maka patokan kita adalah kabel probe merah ya. Kemudian kita tempelkan probe hitam pada kaki yang di tengah, bergerak, dan yang di pinggir juga bergerak. Nah, di sini juga kita lihat yang terhubung 2 kali adalah kabel probe hitam atau N-nya 2. Namun karena kita menggunakan multitester analog, maka pembacaannya adalah kebalikannya. Tadinya 2N menjadi 2P. Makanya transistor ini berjenis PNP. Mari kita bandingkan dengan multitester digital. Nah, kabel probe hitam kita tempelkan pada kaki basisnya. Kemudian probe merah di tengah terhubung, bagian kaki pinggir terhubung. Mari kita balik. Tidak terhubung, tidak terhubung. Jadi perhatikan ya, agar nanti tidak salah lagi. Sekali P terhubung, 2 kali P terhubung. Artinya 2 kali kabel probe terhubung ketika kita lakukan pengukuran. Dengan demikian, maka transistor ini adalah berjenis PNP karena 2P 1N. Oke, jadi demikianlah tadi ya beberapa perbedaan cara penggunaan pengukuran dengan menggunakan multitester analog dan digital. Jadi perlu diketahui ketika kita menggunakan multitester analog dan digital, saat mengukur komponen aktif, maka hasil pengukuran itu berbeda antara analog dan digital.
yakni itu kebalikan dari analog adalah digital dan kebalikan digital adalah analog. Nah, jadi kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit manfaat buat kita semua ya. Dan jika bagi kalian yang ingin tahu cara penggunaan multitester analog dan digital, nanti saya buatkan linknya di deskripsi ya, tinggal dicek saja di deskripsi. Oke, sekian dulu video kita untuk kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam berbagi ilmu.